Aku sedih, aku sedih banget. Aku sedih banget, aku sedih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal. Aku Vio. Kalian pada tahu nggak kasus Agus Aku sedih banget. yang disiram oleh air keras yang sangat-sangat viral di media sosial, guys? Karena melihat kasus Agus ini, banyak orang-orang yang pada kasihan dan iba terhadap Agus. Kemudian alhasil melalui penggiat media sosial, guys, Agus ini berhasil mengumpulkan uang sebesar 1,5 miliar, guys. Wah, fantastis banget. Namun entah apa yang terjadi, orang-orang pada geram terhadap Agus karena Agus ini diduga telah menyelewengkan dana itu, guys. Kan yang menarik dari kasus ini adalah Agus yang pada mulanya sempat memohon donasi kepada masyarakat melalui channel YouTube penggiat media sosial yang bernama Mbak Pratiwi Novianti. Namun bukannya berterima kasih, si Agus malah melaporkan Mbak Pratiwi Novianti ini orang yang telah membantunya, menolongnya, menggalangkan dana tersebut, guys. Netizen yang geram menuntut Agus untuk mengembalikan dana tersebut dong, guys. Ya gimana nggak geram ya si Agus kayak gitu kelakuannya. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kasus Agus ini. Oke, yuk simak dong, guys, gimana kronologi dari kasus si Agus ini. Tapi sebelum itu aku minta tolong banget nih sama kalian, guys, buat like video ini dan jangan lupa subscribe biar aku semangat terus nih mengontennya. Makasih ya. Kronologi si Agus disiram air keras. Muhammad Agus Salim yang berusia 33 tahun mendapatkan penyiraman air keras dari rekan kerjanya sendiri yang berinisial JJS alias si Aji yang berusia 18 tahun ya, guys. Wah, cukup muda dong orangnya. Insiden penyiraman itu terjadi di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu malam, guys. Yang saat itu si Agus ini tengah mengendarai sepeda motor bersama sang istrinya yang bernama Elmi Nurmala yang berusia 37 tahun, guys. Mereka ini menuju perjalanan pulang ke arah rumahnya. Pada perjalanan pulang itu tiba-tiba aja Elmi dan Agus ini dihampiri oleh rekan kerjanya yang bernama alias si Aji ini. Dia si Agus langsung dijegat oleh si Aji dan disiram tepat di area mukanya. Nah, oleh sebab itu si Agus dan si Elmi pun langsung turun dari motor karena kulit mereka udah terkena siraman air keras, guys. Aku sedih banget. Nah, akibat dari insiden tersebut, si Agus mengalami luka bakar di area tubuhnya, guys. Hingga si Agus pun mengalami kebutaan permanen, sedangkan istrinya si Elmi cuma mendapatkan luka bakar di area pahanya. Aksi si Aji ini terekam oleh CCTV yang mana si Aji ini telah dibantu oleh rekannya juga dalam melancarkan aksinya tersebut ke si Agus. Setelah melakukan hal itu, si Aji pun langsung tancap gas meninggalkan si Agus dan si Elmi dalam keadaan yang kesakitan, guys. Dan setelah kejadian itu, sang korban pun alias si Agus langsung melaporkan hal ini kepada polisi. Lalu polisi pun menyelidiki kasusnya si Agus ini. Usut punya usut, ternyata si Agus dan pelaku ini merupakan satu rekan kerja di sebuah kafe yang mana sebelumnya mereka sama-sama bekerja nih di sebuah kafe tersebut. Katanya motif dari si Aji ini melakukan penyiraman air keras terhadap Agus adalah dia tidak terima ditegur oleh Agus saat dia bekerja. Saat itu si Aji ini sempat melakukan kesalahan. Lalu si Agus ini pun menegur si Aji. Yang saat itu si Aji sempat tersinggung oleh perkataan Agus hingga dia merencanakan tindakan kejam dengan membeli air keras di toko online, guys. Kasus ini pun sempat viral hingga membuat penggiat media sosial yang bernama Mbak Pratiwi Novianti alias Mbak Novi tergugah hatinya untuk menolong si Agus.
Kemudian Mbak Novi pun menggalangkan dana yang tujuannya untuk disalurkan ke pengobatan si Agus inilah. Nah, dari sinilah ketika si Agus ini mendatangi podcast Bang Denny, si Agus ini makin terkenal dan makin diketahui oleh orang banyak, yang membuat banyaknya orang menggalangkan dana kepada si Agus untuk pengobatannya, hingga terkumpullah dana sebesar 1,5 miliar ya guys. Wah, banyak banget ya. Nah, setelah terkumpulnya uang tersebut, si Agus ini malah menggunakan uang itu untuk keperluan yang gak efektif guys. Dia membagikan uang tersebut kepada keluarganya. Selain itu, dia juga menggunakan uang tersebut untuk membayar hutangnya. Mbak Novi pun selaku orang yang peduli terhadap si Agus juga menyayangkan hal tersebut tentunya. Sebelumnya juga terdapat cekcok antara Mbak Novi dengan keluarganya si Agus alias istrinya. Mbak Novi mengaku diduga istrinya ini sempat menjawab dengan cara yang kasar yang membuat hati Mbak Novi ini terluka guys. Hingga terjadilah konflik antara Mbak Novi dan si Agus guys. Mirisnya si Agus ini justru malah melaporkan Mbak Novi yang udah menolongnya dengan dugaan kasus pencemaran nama baik guys. Yang mana netizen melihat hal tersebut ikutan geram kepada si Agus guys. Netizen yang ikut geram pun meminta si Agus untuk mengembalikan dana tersebut kepada Mbak Novi. Diduga si Agus ini sempat meminta maaf kepada Mbak Novi atas perlakuan yang telah dia perbuat kepada Mbak Novi. Dan katanya uang sumbangan tersebut yang senilai 1 miliar rupiah telah disalurkan balik kepada Yayasan Mbak Novi. Awalnya Agus ini nggak setuju kalau uang tersebut dikembalikan kepada Mbak Novi. Tetapi Mbak Novi ini tetap memperlakukan Agus dengan baik. Dia masih mencoba meyakinkan si Agus bahwa uang itu akan disalurkan kepada si Agus dengan semestinya seefektif dan seefisien mungkin agar uang itu tepat sasaran kepada pengobatannya si Agus, bukan malah diselewengkan seperti sebelumnya guys. Dan sebagian uangnya lagi dipakai oleh Agus yang katanya itu berguna untuk operasional pengobatannya si Agus. Netizen ini curiga sebelumnya bahwa si Agus ini dalam rangka menegur rekannya tadi pasti dengan tidak lemah lembut seperti yang dia ungkapkan di podcast yang membuat hati rekannya itu yang bernama si Aji sakit hati. Gimana dong menurut kalian guys? Coba tulis dong di kolom komentar. Jadi, hikmah yang bisa kita petik dari kasus ini adalah sebaiknya kita menjaga lisan kita terhadap baik itu bawahan, atasan, rekan kerja, atau saudara-saudara yang kita kenal agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, guys. Gimana dong menurut kalian? Nah guys, itulah kronologi dari kasus si Agus yang bisa aku rangkum di cerita kali ini ya. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe biar aku semangat bikin videonya, biar YouTube channel aku berkembang terus nih guys. Makasih ya yang udah like dan subscribe. Next time aku mau bahas kasus apa lagi ya. Bagi kalian yang tahu, coba dong tulis di kolom komentar. Makasih udah menonton video ini. Semoga di video selanjutnya kita bertemu lagi ya. Salam kenal, aku Vian Novika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Agus sedih banget. Semoga ada orang-orang baik buat ngebantu mata Agus. Nah makanya Agus udah dapat duit langsung ke dokter mata.